Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, Ustaz, saya beragama Islam sejak lahir karena mengikuti agama kedua orang tua saya. Setelah saya memasuki usia dewasa, saya baru paham bahwa di dalam agama Islam itu terdapat beberapa mazhab, baik di dalam akidah maupun di dalam fikih. Apakah pada masa Nabi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, memang sudah ada mazhab? Jika pada masa Nabi mazhab-mazhab itu belum ada, kapan dan bagaimana mazhab-mazhab itu timbul atau lahir di tengah-tengah umat Islam? Terkait dengan pembahasan masalah madhab yang nampaknya sudah semakin dibuka dan sudah semakin terbuka diskusi tentang madhab di berbagai tempat, dan juga Pak Haidar Bakir telah menulis satu buku di akhir tahun 2022 kemarin yang beliau kasih judul Inilah Madhabku, Madhab di atas Madhab. Ini saya sempat beli buku beliau, sudah melihat ala kadarnya, cukup bagus, cukup membuka wawasan, dan kita bisa baca insya Allah. Dan ini dapat mengungkap dan menjawab tentang berbagai persoalan terkait masalah madhab dalam Islam. Termasuk pertanyaan yang ditanyakan barusan, apakah di dalam Islam sejak masa Rasulullah, sejak beliau ini sudah ada madhab? Sejak masa Rasulullah, ketika beliau masih hidup, tidak ada namanya madhab apapun. Tidak ada madhab dalam akidah, juga tidak ada dalam fikih. Semuanya satu umat Islam. Semuanya di bawah bimbingan dan hidayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua persoalan, semua masalah agama, semua problema rumah tangga, problema politik, sosial, ekonomi, apa saja, mereka langsung bertanya pada Rasulullah, dan wahyu masih turun ketika itu. Karena itu asrul risalah, masa Rasulullah, tidak ada madhab, tidak ada pendapat sama sekali. Yang ada adalah bimbingan dan hidayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak dibilang berpendapat, ya. Karena Rasulullah bukan dari pendapatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah menyampaikan satu kalimat pun dari kehendaknya, dari pendapatnya, dari pikirannya, atau dari hasil ijtihadnya. Tapi beliau menyampaikan langsung merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada madhab apapun, baik madhab fikih maupun madhab akidah, ketika Rasulullah masih hidup. Dan ini perlu kita pahami, perlu kita renungkan, ya, untuk kita ambil hikmah yang sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah madhab dan perkembangannya dalam ajaran Islam. Untuk melengkapi kenyataan tersebut, saya dapati sebuah buku Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Khamsah. Ya. Ini kitabnya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Khamsah, fikih menurut 5 madhab. Karya Ayatullah Muhammad Jawad Mughniyah, ulama Libanon, almarhum. Beliau dalam mukadimahnya menulis pada halaman 30. Saya baca. Kata beliau, "Fa kulluna ya'lam annahu lam yakun fi sadril awwali madhabun wa firaqun hina kana al-islamu safwan min kulli syaibatin." Kita semua mengetahui dengan jelas bahwa pada masa awal-awal Islam, itu masa Rasulullah, generasi pertama, tidak ada madhab, tidak ada firqah-firqah. Itu ketika Islam di masa itu masih bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran dan aliran-aliran serta pendapat-pendapat. Wa kana al-muslimuna fi tali'atil umam, dan ketika itu umat Islam berada pada puncak kejayaan dibanding umat-umat yang selainnya. Jadi barat belum mengalami kemajuan, mereka masih seperti hewan dan terbelakang. Islam dan umatnya sudah maju pada masa Rasulullah. Wa ya'lam aydan 'ilmal yaqin anna hadhil firaq wal madahib ba'adat bainal muslimin, dan kita pun tahu, kita pun yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa madhab ini, firqah ini malah menjauhkan di antara kaum muslimin.
sesama Islam, sesama Muslim, dengan adanya madhab bukan semakin dekat, semakin jauh. Bahkan di antara keluarga ketika beda madhabnya, terjadi pertikaian, terjadi percekcokan antara keluarga, antara suku, ya. Dan begitulah kaum muslimin terpecah belah, saling menjauhi gara-gara adanya madhab, kata beliau. Wa aqamat bainahum hawajiz, terjadilah adanya penghalang, adanya tembok-tembok. Wa fawasil halat duna quwatihim, dan adanya pemisah yang menghalangi kekuatan mereka, hanya menjadi lemah. Wasyarihi fi sabili wahidatin lighayatin wahidatin, dan juga perjalanan mereka kaum muslimin menuju satu jalan, satu tujuan, sehingga ada halangan, ya. Apa halangannya? Mencapai satu tujuan, adanya madhab sebagai penghalang, adanya aliran-aliran. Wa annal musta'amirina wa ada al-islami wajadu fi hadhihi tafriqati khairul furasi lil istighlali. Dan para penjajah, para musuh kaum muslimin dan Islam, mereka malah mendapatkan kesempatan emas, kesempatan yang baik untuk menghancurkan kaum muslimin dengan adanya madhab tersebut. Jadi adanya madhab dalam Islam, adanya aliran sebagai alat, sebagai senjata, kesempatan digunakan oleh musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam. Terjadi di mana-mana, bahkan terjadi saling bunuh-membunuh. Adanya Daesh, adanya ISIS, ya, propaganda yang sangat luar biasa itu dari mana sumbernya? Dari masalah madhab, sehingga umat Islam itu saling mengancam, bahkan saling bunuh-membunuh. Wa isaratul fitan, dan menyebarkan fitnah yang berbagai macam dengan atau lewat jalan madhab. Wa ma sayatara al-gharbu ala syarqi wa balagha an-nihayata fi istighlalihi wa istidlalihi illa an tariqil firqati wa taftitil quwa. Dan barat tidak mungkin menguasai timur kaum muslimin sampai pada puncaknya kekuasaan mereka, sampai mereka membelenggu kaum muslimin dan menghancurkannya, serta menghinakan kaum muslimin, melainkan lewat jalan memecah belah, jalan mazhab ini. Jadi kerugian kaum muslimin, kerugian Islam yang dijajah oleh orang-orang barat, musuh-musuh Islam lewat madhab-madhab, itu kerugiannya nggak bisa dibandingkan, nggak bisa kita bayangkan, begitu banyaknya. Lihada kulli nasha'a fi aqulil qadatil mukhlisin fikratu tauhidil kalimah. Dengan adanya bencana dan problema semacam ini, kemudian timbullah pikiran-pikiran dari para pemimpin yang ikhlas, itu pikiran atau ide untuk menyatukan kalimat, menyatukan umat Islam. Wa tamasukil jama'ati al-islamiyah, dan menguatkan jamaah Islamiyah. Wal amal laha bisyattal wasail, dan berusaha dengan berbagai macam cara dan sarana. Wa min hadhil wasail, di antara sarana media yang digunakan untuk menyatukan umat itu, fathu babil istihad, membuka kembali pintu istihad. Wal qadhu ala tughyanit tabaiyah li madhhabin muayyanin, dan mengikis habis mengikuti atau pandangan mengikuti madhab tertentu. Jadi sekarang sebagian pemimpin berpikir bahwa pentingnya membuka kembali pintu istihad yang telah ditutup, karena ketika ditutup akan membendung kemajuan pengetahuan. Ya, ketika dibuka maka dia akan membuka pemikiran, akan bisa menyatukan umat Islam, begitu. Itu kata beliau seperti itu. Jadi mereka berusaha untuk membuka kembali pintu istihad. Memang mau tidak mau, kalau tidak ada istihad, tidak akan bisa diselesaikan, tidak akan bisa ditemukan solusi ketika ada hukum yang baru. Karena zaman ini berkembang, zaman berubah, yang dulu tidak ada sekarang ada. Misalnya masalah bayi tabung, masalah berbagai macam penemuan penyakit, masalah berbagai macam masalah yang dulu tidak sekarang ada. Dalam muamalah, dan masalah riba, masalah MLM misalnya, masalah macam-macam. Dulu tidak ada, sekarang ada. Bagaimana? Istihad tidak ada, problem. Dari satu sisi diperlukan istihad mencari hukum ini, sisi lain tulisan sudah ditutup. Ini bagaimana? Karena itu mau tidak mau akhirnya membuka istihad kolektif. Yang terpaksa adanya majelis tarjih, adanya
bahsul masail ya dari para ulama. Mau nggak mau, walaupun sekelompok ulama kumpul membahas masalah hukum mencari jawabannya, ya diperlukan mau nggak mau. Ini jadi dilema. Dari satu sisi mereka meyakini pintu ijtihad ditutup jangan dibuka. Sisi lain diperlukan beristihad untuk mendapatkan hukum-hukum yang baru ini. Jadi solusinya apa? Dibukalah kumpulan namanya bahsul masail atau apa namanya? Majlis tarjih. Ya. Itu dilema yang terjadi seperti itu.